لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Haji, karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengenakan pakaian ihram, tinggalkanlah kota Mekah. Berjalanlah ke arah timur menuju padang Arafah dan berhentilah di sana hingga matahari terbenam di hari yang ke-9. Di dalam perjalanan pulang dari Arafah, engkau harus singgah sebentar, wukuf di Masy'ar dan di Mina. Mengapa engkau harus berbuat demikian? Sebentar lagi akan kami jelaskan padamu. Apabila di dalam acara-acara yang sebelumnya kepadamu diperintahkan agar engkau berjalan perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, maka kini kepadamu diperintahkan agar engkau dengan penuh semangat, seperti seorang kekasih sejati, berjalan tanpa berhenti-henti menuju Arafah. Kemudian dari pagi hari ke-10 hingga hari ke-12 atau yang ke-13 jika engkau suka, engkau harus tinggal di Mina. Tidak ada tanda-tanda yang membedakan ketiga tempat ini. Sebuah jalan sempit sepanjang 15 mil menghubungi tempat-tempat ini dengan kota Mekah. Di sepanjang jalan ini tidak ada monumen alam, monumen historis, monumen religius, dan petunjuk-petunjuk lain yang berguna bagimu untuk membuat perbedaan di antara ketiganya. Yang membedakan satu dari yang lainnya adalah stase-stase hipotetis dari aksi-aksi yang engkau lakukan. Sebuah faktor penting lainnya adalah penekanan bahwa engkau harus singgah, wukuf, pada ketiga stase ini. Alasannya tidaklah sesederhana seperti yang diserukan kepadamu agar engkau berhenti di Arafah pada hari yang ke-9 atau berhenti di Masy'ar untuk mengumpulkan 70 butir kerikil. Pada hari yang ke-11 dan ke-12, 2 hari setelah hari kurban, hari yang ke-10, engkau harus tinggal di Mina. Hal ini yang harus engkau lakukan walaupun menjelang tengah hari pada hari yang ke-10 itu. Setelah berkurban dan melempari setan, tugasmu hampir selesai. Seperti yang dapat engkau saksikan, engkau tidak disuruh untuk menetap, tetapi untuk berhenti sebentar di dalam perjalananmu bersama rombongan itu. Di sepanjang jalan sempit ini, engkau akan berhenti jika rombonganmu berhenti, dan berjalan lagi jika mereka berjalan lagi untuk memulai stase yang selanjutnya. Di setiap stase, berhentilah sebentar, dan setelah itu barulah engkau lanjutkan ke stase lainnya. Karena Mina merupakan stase yang terakhir, maka di sana engkau harus berhenti selama 3 hari. Tetapi ingatlah bahwa Mina bukan tujuanmu. Engkau akan bertanya, kapankah perjalanan ini akan berakhir? Kemanakah tujuan perjalanan ini? Perjalanan ini tidak akan pernah berakhir dan tidak akan sampai kemanapun jua. Jadi kemanakah tujuanmu sebenarnya? Jawabannya, tujuanmu adalah keabadian atau Allah. Allah adalah yang mutlak, Dia adalah yang abadi.
Jadi perjalananmu ini adalah sebuah gerakan menuju keindahan yang mutlak, pengetahuan yang mutlak, kekuatan yang mutlak, keabadian dan kesempurnaan. Inilah gerakan abadi yang tidak pernah berhenti. Di dalam perjalanan ini engkau tidak akan sampai kepada Allah. Dia hanyalah arah yang engkau tuju. Bagi manusia, segala sesuatu bersifat sementara, berubah, mengalami kebinasaan dan kemusnahan. Tetapi gerakan abadi ini terjadi secara terus-menerus dan senantiasa menuju ke arah tersebut. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Dia. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Jika mula-mula engkau meninggalkan Mekah dan langsung menuju Arafah, maka kini engkau kembali ke Ka'bah dengan cara setahap demi setahap. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Semua yang kita bicarakan ini adalah gerakan yang berupa gerakan pergi dan gerakan kembali. Baik gerakan pergi maupun gerakan kembali ini selalu menuju sesuatu dan bukan di dalam sesuatu. Itulah sebabnya mengapa haji merupakan sebuah gerakan yang mutlak. Tetapi haji tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perjalanan karena setiap perjalanan mempunyai akhir. Selanjutnya, haji tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ziarah karena setiap ziarah mempunyai tujuan. Haji adalah sebuah tujuan mutlak dan sebuah gerakan eksternal menuju tujuan tersebut. Jadi, tujuan haji itu bukanlah sebuah tujuan yang dapat kita capai, tetapi yang harus kita hampiri. Itulah sebabnya mengapa di dalam perjalanan pulang dari Arafah, engkau harus berhenti di Mina yang tidak berada di dalam Ka'bah, tetapi di luarnya. Inilah arti dari menghampiri tanpa mencapai. Perjalanan kembali kepada Allah itu terbagi menjadi 3 tahap: Arafah, Masy'ar, dan Mina, yang kesemuanya harus engkau lalui. Ketiga tahap ini bukanlah 3 tempat yang engkau kunjungi. Di sini penting sekali bagi kita untuk menyadari penekanan terhadap lama waktu berhenti di dalam setiap tahap tersebut dan keputusan untuk menempuh ketiganya. Apakah arti dari ketiga tahap tersebut? Sesungguhnya Allah sendiri telah memberikan nama-nama yang mulia kepada ketiganya. Arafah berarti pengetahuan dan sains. Masy'ar berarti kesadaran dan pengertian. Mina berarti cinta dan keyakinan. Dari Mekah, pergilah ke Arafah. Inna lillah, sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah. Dan setelah itu, dari Arafah kembali ke Ka'bah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Arafah melambangkan awal penciptaan manusia. Di dalam riwayat Adam, penciptaan manusia di atas bumi dikatakan, setelah turun ke bumi, Adam bertemu dengan Hawa di padang Arafah. Di tempat itulah mereka saling berkenalan. Adam turun ke bumi karena setelah mengingkari perintah Allah, ia diusir dari surga. Surga ini bukanlah surga yang dijanjikan kepada manusia di akhirat nanti, tetapi surga yang terletak di atas dunia tempat Adam diciptakan. Surga ini penuh dengan semak dan pohon-pohonan. Di dalamnya Adam dapat makan, minum, dan bersenang-senang tanpa memiliki tanggung jawab dan keharusan bekerja. Ia merasa cukup puas
Sebelum iblis, malaikat yang mengingkari perintah Allah untuk bersujud menghormati manusia datang dan menanamkan pikiran-pikiran jahat ke dalam dirinya. Sesungguhnya kepada manusia, baik yang saleh maupun yang aniaya, Allah telah meniupkan ruhnya. Tetapi iblis membujuk mereka untuk melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah kepada mereka, untuk melawan Allah dan untuk memakan buah larangan. Iblis berkata kepada manusia bahwa dengan berbuat demikian, niscaya mereka akan hidup lebih lama dan lebih arif bijaksana. Tetapi kearifan saja tidak dapat membuat manusia terbujuk olehnya. Adam tidak mau memakan buah larangan tersebut. Oleh karena itu, setan membujuk Hawa yang merupakan perlambang cinta. Setelah itu barulah Adam mau memakannya. Ternyata kearifan dan cinta dapat mempengaruhi sang malaikat dan mengubahnya menjadi Adam. Adam adalah satu-satunya malaikat yang dapat melakukan dosa dan bertaubat. Ia dapat memberontak atau patuh kepada Allah. Di dalam hal ini, memberontak berarti memiliki kebebasan, termasuk kebebasan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bersamaan dengan kebebasan itu, ia pun memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran. Sebagai akibatnya, surga Adam yang penuh dengan kepuasan, kenikmatan dan kesenangan itu digantikan dengan negeri yang penuh dengan kebutuhan, ketamakan, dan penderitaan. Atau dengan perkataan lain, Adam mengalami kejatuhan. Itulah awal kehidupan baru bagi individu Adam yang memiliki kesadaran, suka memberontak, memiliki tanggung jawab, dan yang menjadi korban penderitaan, kebutuhan, dan ketamakan. Adam diusir dari surga. Ia kesepian. Dunia ini adalah penjara bagi dirinya. Arena duka cita yang dialaminya di dalam perpisahan itu, ia menyatakan keluhan-keluhannya di dalam bahasa agama, pengetahuan, gnostisisme, seni, literatur, dan hidup. Ia menerima hukuman terhadap pemberontakannya itu, penyesalan yang alamiah setelah melakukan dosa, dan keinginan yang instingtif untuk bertaubat. Apakah hubungan haji dengan semua ini? Haji melambangkan penciptaan atau pertaubatan manusia, termasuk kesadaran dirinya yang mencakup perasaan terasing dan terbuang. Sebagai akibatnya, timbullah tekad untuk kembali kepada Allah. Peralihan Adam yang berada di surga menjadi Adam yang berada di atas dunia merupakan pencerminan dari karakter dan tingkah laku manusia pada zaman sekarang ini. Demikianlah gambaran mengenai manusia yang karena suka memberontak, agresif dan berdosa dapat diperdayakan oleh setan dan Hawa. Walaupun terusir dari surga, dibuang ke atas bumi dan tunduk kepada alam, namun telah memakan buah pohon larangan tersebut. Apakah akibatnya? Ia memiliki kearifan, kesadaran, dan wawasan seorang pemberontak. Ketika membuka mata dan mendapatkan dirinya dalam keadaan telanjang, Adam sudah berada di dalam keadaan di mana ia mengetahui dirinya sendiri. Seperti yang telah kami katakan di atas, meninggalkan Ka'bah dan pergi menuju Arafah melambangkan awal kejadian manusia. Manusia dan pengetahuan tercipta dalam waktu yang bersamaan. Percikan cinta yang pertama sekali di dalam pertemuan Adam dengan Hawa menyebabkan mereka saling memahami. Itulah
Pertanda pertama dari pengetahuan. Adam mengetahui istrinya mempunyai jenis kelamin yang berbeda darinya dan mempunyai asal serta sifat yang sama dengan dirinya sendiri. Sebagai akibatnya, dari sudut pandangan filosofis kita dapat mengatakan bahwa eksistensi manusia adalah seusia dengan eksistensi pengetahuan, dan dari sudut pandangan ilmiah bahwa sejarah manusia bermula dengan pengetahuan. Betapa anehnya ketika melakukan haji, gerakan yang pertama bermula di Arafah, berhenti wukuf di Arafah bermula di siang hari tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari sedang terik-teriknya. Ketetapan ini dimaksudkan agar engkau memperoleh kesadaran, wawasan, kemerdekaan, pengetahuan dan cinta di siang hari. Begitu matahari terbenam, maka wukuf di Arafah itu pun berakhir. Tak sesuatu pun dapat terlihat di dalam gelap. Sebagai akibatnya, di dalam kegelapan itu tidak akan ada perkenalan dan pengetahuan. Bersama-sama dengan matahari padang Arafah yang sedang terbenam, orang-orang pun bergerak ke arah barat. Mereka terus berjalan hingga sampai ke Masy'ar atau negeri kesadaran. Di sini lalu mereka berhenti. Sesudah tahap pengetahuan adalah tahap kesadaran. Anehkah jika pengetahuan ada terlebih dahulu daripada kesadaran? Manusia mengira bahwa kesadaranlah yang terlebih dahulu, tetapi Sang Pencipta memperlihatkan urutan yang sebaliknya. Adam bertemu dengan Hawa yang memiliki jenis kelamin berbeda. Mereka bertukar pendapat dan akhirnya saling memahami. Kehidupan individual mereka berakhir dengan terciptanya sebuah keluarga yang merupakan kehidupan sosial yang pertama sekali dan suatu cinta yang sadar. Selanjutnya, persatuan di antara dua orang manusia bermula dengan pengetahuan. Evolusi pengetahuan menimbulkan kesadaran di dalam diri manusia. Kemudian lahirlah sains yang meningkatkan pengertian dan untuk selanjutnya meningkatkan kesadaran manusia. Apakah akibatnya? Kemajuan ilmiah. Apabila objektivitas dan hubungan di antara sesuatu ide dengan dunia eksternal berdasarkan realitas, maka timbullah kearifan. Semakin baiklah pengertian dan berkembanglah kekuatan spiritual manusia. Hanya idealisme teologis dan metafisis sajalah yang mengatakan bahwa Arafah pengetahuan didahului oleh Masy'ar kesadaran. Agama ini adalah buta jika yang sebermula sekali adalah mina atau cinta. Kehidupan ini adalah sebuah kehidupan materialistis dan ilmiah, namun gersang dengan kebudayaan yang tiada berspirit dan kemajuan yang tiada berarah tujuan. Jika Arafah pengetahuan merupakan satu-satunya tahap yang ada, kita tidak akan dapat memahami agama kita hanya seperti yang sekarang ini jika tahap-tahap yang ada hanyalah Masy'ar, kesadaran dan mina, cinta. Tetapi menurut agama Islam, manusia yang diciptakan dari bahan yang paling hina ini dan yang menjadi kuat karena diangkat menjadi kepercayaan Allah, memulai aksi-aksinya dengan pengetahuan. Ia memahami kenyataan-kenyataan di dalam alam dengan mempergunakan metode objektif. Kemudian ia mendapatkan kesadaran, dan pada tahap yang terakhir ia menciptakan cinta. Tahap-tahap ini terlihat di dalam perjalanan dari Arafah ke Masy'ar dan dari Masy'ar ke puncak
dari kualitas-kualitas dan kesempurnaan manusia, Mina, atau kepada Allah. Apakah ini realisme? Sebagai prinsip, memang demikian, tetapi sebagai tujuan, tidak. Inilah landasanmu untuk mencapai hal-hal yang ideal dan metafisikal. Karena menurut konsep Islam, manusia terbuat dari lumpur dan ruh Allah. Maka dengan kemauan dan tekad, engkau dapat beralih dari lumpur kepada ruh Allah. Peralihan inilah yang harus engkau alami ketika melalui tahap-tahap Arafah, Masy'ar, dan Mina. Berdasarkan konsep Islam pula kita dapat menyatakan arti dan keindahan dari istilah-istilah berikut ini. Keyakinan adalah jalan, pengetahuan keawasan, kenabian petunjuk, ummah, kelompok manusia yang telah bersatu tekad, imam, pemimpin dan pemberi petunjuk, syahid dan syahid, tanda-tanda di dalam perjalanan, ibadah, aksi kebaktian atau melancarkan perjalanan tersebut, kesalehan, melatih diri untuk menjadi pemberontak yang bertanggung jawab, menghindari setiap sesuatu yang mengingatkan engkau kepada dirimu sendiri, serta menyebabkan kemandegan dirimu. Jalan Allah adalah jalan untuk mengorbankan diri dari duniamu demi umat manusia. Doa, menghadap Allah, menyeru Dia, bertanya kepadanya, menyampaikan kepadanya hal-hal yang engkau butuhkan, kehendaki, sukai, atau benci, dan memberikan sugesti baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang-orang lain. Zikir, mengingat dan merenungi, haji, mengambil tekad, Masy'ar yang penuh inspirasi, Masy'ar tempat orang berilmu. Allah menyuruhmu mengunjunginya, mengerjakan sa'i di Masy'arul Haram. Itulah ketetapan yang mengandung pelajaran Lisanul Arab. Kini engkau telah sampai ke Arafah. Di antara tempat-tempat yang harus engkau kunjungi ketika melakukan ibadah haji Arafah adalah yang terjauh dari kota Makkah. Arafah adalah padang gersang yang dilapisi oleh pasir-pasir halus. Di tengah-tengah padang ini terlihat bukit batu kecil yang bernama Jabal Rahmah. Dari atas bukit inilah Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanannya yang terakhir ke Mekah menyampaikan pesan terakhirnya kepada para pengikutnya. Arafah adalah sebuah kota indah yang engkau kunjungi selama 1 hari dan yang segera lenyap di bawah angin setelah maghrib. Di sana engkau akan bertemu dengan sebuah masyarakat yang terdiri dari semua ras dan yang sedemikian berpadu sebagai sebuah bangsa yang tak mengenal batas-batas. Seolah-olah di padang Arafah ini seluruh penghuni dunia berhimpun dengan kemah-kemah putih yang terhampar dari kaki langit yang satu ke kaki langit lainnya, di mana perbedaan-perbedaan hampir tidak ada lagi. Aristokrasi terlihat terlampau hina dan keindahan-keindahan yang diciptakan manusia terlihat buruk. Engkau akan bertanya kepada dirimu sendiri, apakah yang harus kusaksikan di tempat ini? Dan apakah yang harus kulakukan? Jawabannya, tak sesuatu pun juga. Engkau bebas untuk melakukan setiap sesuatu yang engkau kehendaki. Engkau boleh melewatkan waktumu dengan berenang-renang di samudera manusia ini. Engkau pun boleh tidur sepanjang hari. Tetapi ingatlah selalu bahwa pada saat ini engkau sedang berada di padang Arafah. Tak sesuatu pun yang harus engkau saksikan di sini.
seperti yang dikatakan oleh Andre Gide. Kemenangan harus terpancar dari wajahmu, bukan dari sesuatu yang terlihat olehmu. Biarkanlah insting-insting dan sifat-sifatmu yang hakiki berkembang di bawah sorotan matahari Arafah yang terang benderang. Terakhir sekali, sangat berbeda dari yang selalu dilakukan manusia di dalam sejarah. Jangan hindari terik matahari, cahaya, kemerdekaan, dan orang banyak. Hendaklah engkau senantiasa berada di tengah-tengah orang banyak. Di waktu-waktu sebelumnya hidupmu tertindas, dan engkau berada di dalam kebodohan seperti lumut di dalam air yang tergenang. Wahai manusia, sekarang keluarlah engkau dari kemahmu, menceburlah ke dalam lautan manusia ini. Biarkan egomu hangus terbakar oleh matahari Arafah yang terik. Wahai manusia, pada hari ini hendaklah engkau menjadi sebuah pelita yang terbakar sendiri, karena menerangi hati umat manusia. Janganlah engkau menjadi lunak dan lumer di tangan para penindas. Janganlah engkau mau menjadi boneka. Tetapi walaupun demikian, engkau berhak untuk melewati hari ini dengan sekehendak hatimu. Kepadamu hanya diharuskan untuk berhenti sebentar, wukuf di sini, dan meninggalkannya ketika matahari terbenam. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.